Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan izin menyampaikan bahwa pada hari ini Bapak Presiden mengadakan open house khusus untuk masyarakat umum, dan beliau sejak beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa tidak wajib dihadiri oleh para pejabat baik kementerian maupun lembaga, karena beliau tidak ingin merepotkan, barangkali ada agenda-agenda atau acara-acara keluarga. Jadi sore hari ini memang khusus untuk masyarakat umum kita buka. Nanti Pak Presiden akan menyapa langsung nggak Mas? Insya Allah beliau sebagaimana seperti tahun lalu, beliau nanti akan berkeliling menyapa masyarakat yang berkenan hadir untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di Istana Merdeka. Mas, ini masyarakat yang datang ini sekitar berapa ya Mas yang hadir? Sebenarnya ada batasnya nggak sih Mas untuk tiap perkiraannya? Atau membludak Mas? Perkiraan hampir kurang lebih Kalau total 4.000 Bang ya? total seluruh lebih Pak. Kurang lebih 4.000-an lah, 4.000 sampai 5.000. Memang kita tidak membatasi atau tidak mengorganize sebagaimana acara biasanya. Misalnya seperti acara 17 Agustus, jadi kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin hadir sukarela, dipersilahkan sepanjang masih memungkinkan. Kami persilahkan untuk masuk ke dalam lingkungan istana. Mas, kenapa sih hari ini Pak Presiden mengkhususkan untuk warga gitu? Apakah ingin lebih dekat dengan masyarakat atau gimana sih? Ya, secara khusus mungkin tidak ada ya. Ini kan bagian dari tradisi ya, yang sudah berlangsung hampir setiap tahun. Kalaupun kemudian beliau bukan mengkhususkan juga sebenarnya, tetapi lebih kepada sebagaimana kami juga disampaikan melalui surat edaran bahwa kita diimbau para pejabat pemerintah, kementerian dan lembaga untuk mengurangi kegiatan-kegiatan open house dan halal bihalal, karena sebagaimana kita ketahui bersama masih banyak saudara-saudara kita yang di berbagai daerah masih mengalami kesulitan-kesulitan. Oleh karena itulah Bapak Presiden memilih untuk memprioritaskan kepada masyarakat umum. Jadi kesederhanaannya ditujukannya ke masyarakat hari ini. Mas, ada info Presiden juga akan menerima presiden-presiden sebelumnya, ada Pak Jokowi di Jakarta dan mungkin Pak SBY juga, apa bisa dikonfirmasi? Ya, ada informasi yang tadi baru saja kami terima juga berkenaan dengan kehadiran Bapak Presiden SBY dan Pak Presiden Jokowi, tetapi jam pastinya nanti kami konfirmasi kembali. Tapi insya Allah, iya rencananya begitu insya Allah. Rencananya sore ini. Untuk Ibu Megawati Mas, apakah juga hadir Ibu Megawati? Sementara belum untuk informasi untuk hari ini ya. Tapi kan sebagaimana juga sudah kita ketahui beberapa hari yang lalu juga sudah ada pertemuan silaturahim antara Ibu Presiden Megawati Soekarno dan Bapak Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Kalau dengan Pak Jokowi dan Pak Apa aja yang dibahas Mas? Hah? Pak Prabowo dengan Ibu Mega apa aja yang dibahas? Banyak sekali ya, hampir kurang lebih pertemuan 2 jam, banyak yang didiskusikan, banyak yang saling bertukar pandangan, karena bagaimanapun kan Ibu Mega juga pernah menjadi wakil presiden, pernah juga menjadi presiden, tentunya memiliki pengalaman meskipun kita semua sama-sama mengetahui bahwa di setiap era, di setiap masa memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Tetapi sebagai seorang pemimpin tentu baik sekali untuk bisa saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita. Termasuk isu geopolitik juga Mas dibahas di dalam Iya. Mas, kalau soal kesederhanaan efisiensi kan salah satu wacananya ada WFH juga biar mengurangi BBM. Ya. Juga akan dilakukan dalam waktu 18. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka
untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri, dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan, itu adalah salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Sudah diputuskan belum Mas kapannya? Belum, tadi kan sudah jelaskan. Sedang kita godok untuk kita finalkan, nanti sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat. Setelah Lebaran ini artinya? Ya, dan perlu saya luruskan juga ya bahwa itu berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan, tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan. Sebagaimana pada saat pandemi, work from home itu kan berdampak ke sektor ekonomi informal Mas ketika WFH. Pemerintah sudah ada kalkulasi belum Mas untuk dampak ke sektor? Ya ini kan tadi sudah dijelasin, baru digodok, baru dirumuskan gitu. Tentu itu pasti kita pikirkan gitu ya. Yang penting sekarang hari ini sejenak, meskipun di tengah situasi atau suasana belum seluruh saudara-saudara kita berada di kondisi yang baik, tapi setidak-tidaknya karena alhamdulillah kita semua menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh dengan lancar. Kemudian proses mudik kembali ke kampung halaman, silaturahim juga kami monitor berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa sedikit masalah di beberapa titik. Hari ini kita sampai pada hari di mana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Lebaran. Mari sedikit kita luangkan waktu sejenak untuk menikmati hidangan-hidangan yang tersedia. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.